Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Satrio Nugroho dengan NPM 2578202. Di sini saya akan membahas tentang version control mengenai materi dan juga akan melakukan praktikum. Version control system atau disebut dengan VCS, sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS sendiri membantu dalam mengolah versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Lalu, keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan ataupun update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, memudahkan dalam memulihkan perubahan ke versi sebelumnya terjadi perubahan. Lalu, pemaparan riwayat perubahan file, lalu penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Baik, di sini saya akan lanjut pada praktikum pertama. Pertama, kita di sini untuk disuruh menginisialisasi Git. Di sini setelah diterapkan link untuk mendownload Git pada https://www.petanikode.com.id. Di dalamnya sudah diserahkan cara install Git dan konfigurasi awal yang harus dilakukan. Di sini saya sudah mendownload Git terlebih dahulu, maka saya akan langsung saja pada ke prakteknya. Pada latihan pertama, kita disuruh untuk melakukan konfigurasi awal, di mana username dan nama lengkap user email. Di sini saya akan melakukan perintah git config main global user dot name. Saya akan masukkan nama saya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi email. Satrio gmail.com. Ya. Dan sekarang saya akan melihat apakah sudah terkonfigurasi nama dan email saya. Saya akan menjalankan perintah git config main list. Oke, di bagian bawah sini sudah tertera username serta email yang saya gunakan. Pada soal selanjutnya, buatlah sebuah repository dengan nama proc spasi npm. Sini saya akan masuk untuk membuat directory bernama proc dan npm. Saya akan masuk ke sini dokumen, dan sini saya akan masukkan perintah git init proc 2578202. Di sini sudah install, sudah terpasang sebuah directory dengan nama dengan nama proc 2578202. Selanjutnya kita disuruh melihatkan adanya hidden folder bernama git. Saya akan masuk ke dalam cd directory yang tadi, lalu saya akan klikkan dir,
slice a spasi h. Ini berfungsi untuk menampilkan directory ataupun file yang di hidden. Di sini sudah tertera file hidden ya, bernama git. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan 3 buah file kosong pada repository yang telah kita buat. Di sini akan membuat dengan Notepad. Ini hanya contoh. Saya akan beri nama file 1. Lalu saya akan kasih nama ini file 2. Selanjutnya oke, ini file 3. Setelah kita menambahkan file kosong pada directory yang sudah kita buat tadi, ya, di sini sudah tertera, maka selanjutnya kita akan menjalankan perintah git status untuk melihat status repositorinya. Status, ya, di sini sudah tertera file sudah masuk ke dalam directory, namun pada file statusnya dia belum stage, di mana kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Dan untuk mengubahnya ke posisi stage, kita dapat memberikan perintah git init bintang atau git init salah satu file yang kita inginkan. Dan git init bintang ini untuk menandai semua file yang ingin kita ubah ke file satu stage. Mari kita lihat lagi dengan perintah git status. Oh iya, salah. Saya ada typo di sini. Git add bintang. Nah, di sini statusnya sudah stage, di mana kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Lalu selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam penambahan konten pada file 1. Di sini saya akan menambahkan konten pada file 1, sapi besar. Ya, seperti ini kurang lebih contohnya. Saya save. Saya dapat, selanjutnya kita jalankan perintah git init status kembali. Di sini pada file 1 setelah saya modifikasi di mana kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control, itu adalah status modified. Dan untuk membuatnya menjadi stage kembali, kita dapat menjalankan perintah git add bintang atau git add file yang kita inginkan. Kita cek lagi git status untuk memastikan ya, di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan mengcommit ketiga file ini dengan perintah git init commit min perubahan 1. Jadi pada bagian inisial merupakan keterangan yang menjadi bagian penting saat melakukan commit, yang akan menjadi penjelasan perubahan apa yang terjadi nantinya. Oke, kita enter. Typo lagi saya. Git init
commit min m. Oh, git commit saja, tidak pakai init. Nah, di sini kita sudah berhasil mengcommit ketiga file tadi. Lalu saya akan menjalankan perintah git log pada repository untuk mengeluarkan hasil yang sudah saya modifikasi. Git log. Ya, di sini saya baru melakukan satu perubahan. Di sini saya akan melakukan satu perubahan lagi atau pemodifan pada file 2, contohnya kodok tulis karena di sini kita disuruh pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah git status seperti yang tadi, lalu git add status, lalu saya bisa menjalankan git log. Status ya, save, dan lalu saya akan git commit perubahan 2. Git log. Ya, di sini saya berhasil melakukan 2 perubahan. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan membuat tag. Tag merupakan label yang ditempel pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Untuk membuatnya, kita dapat menjalankan perintah git tag version 1.0.0 dan juga git tag version 1 tag version 1 min a version 1.0.1 min m release version 1.0.1. Dan untuk melihat daftar yang sudah kita buat, kita dapat menjalankan perintah git tag. Ya, di sini saya berhasil membuat tag version 1.0.0 version 1.0.1. Selanjutnya kita disuruh untuk pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama version 1.0. Kita jalankan git log, lalu kita akan menjalankan git tag version 1.0 pada ID yang kita inginkan. Saya akan memberikan tag pada perubahan pertama. Ctrl C. Ya, saya sudah berhasil. Kita lihat di sini saya sudah berhasil memberikan tag pada commit perubahan pertama. Lalu kita bisa menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Git show. Ya, saya tadi merubah perubahan pertama di file 1 tuh ada kodok doang, terus saya tambahkan jadi kodok jumbo. Di sini ada fungsi git diff. Dia memiliki fungsi yang sama seperti git show untuk menampilkan detail informasi tag yang dibuat dengan perintah git show ataupun git diff, memiliki persamaan.
Selanjutnya buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm dan nama lengkap. Di sini saya sudah login dan sudah memiliki akun dari GitHub, jadi saya akan langsung saja membuat repository-nya. Init si npm 2578202 nama lengkap Albertus Satrio Nugroho. Jangan lupa di public. Lalu kita create repository. Selanjutnya kita akan git remote add GitHub dengan menambahkan URL online repository ke lokal repository dengan perintah git remote add. Nanti kita akan mengcopy link dari repository yang telah kita buat, lalu kita akan jalankan perintah git remote add. Git remote add. Kita pastiin aja git remote add. Ada kesalahan saya. Git remote add. Oke. Kita akan melakukan git remote add GitHub. Git remote add GitHub. Ya, dan di sini sudah berhasil kita meng-add-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan git push GitHub master. Git push GitHub master. Ya, di sini saya berhasil mempush. Kita lihat. Oke, sini saya berhasil mempush 3 file dari directory yang sudah saya buat. Selanjutnya, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan modifikasi isi file atau menambahkan file baru. Oke, di sini saya akan menambahkan file baru di file 3. Contohnya kanguru besar. Ctrl S, open. Kita cek dulu git status. Di sini modify, kita tinggal git add. Perintah git add, ada kita di git add. Kita cek lagi statusnya. Di sini modified, lalu tinggal kita commit git commit min m perubahan 3. Ya, di sini kita berhasil mengcomitnya. Lalu sekarang kita akan push git push kita pilih, kita copy ini, Ctrl C,
kita sudah berhasil mempush ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, di sini pada file di direktori online saya di GitHub sudah ikut berubah menjadi Kanggur besar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan clone seluruh repository berdasarkan riwayat lengkap online repository online yang dari GitHub ke lokal komputer punya kita. Kita dapat menjalankan git clone, lalu kita copy URL dari repository online kita. Oke, di sini kita sudah berhasil mengclone ini filenya. Kita pindahkan saja. Paste. Oke, selanjutnya kita akan mempush tag remote repository. Yang tag yang dibuat di komputer lokal kita tadi tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Untuk melakukan pushnya, kita dapat menyalakan perintah git push GitHub text. Kenapa saya di sini tidak menggunakan git push origin? Karena di device saya git push origin autentikasinya ditolak. Jadi saya sempat bertanya ke teman saya bagaimana solusinya. Kata mereka gunakan push GitHub supaya bisa mempush tag ke direktori online kita. Oke, sini tag sudah diupload. Kita dapat lihat di sini. Di sini sudah terdapat 3 tag yang kita buat tadi, version 1.01, version 1.0.0, version 1.0. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus. Git pull itu berfungsi untuk mendownload ataupun menggabungkan kolaborasi yang sudah kita buat. Contohnya di sini. Mempull artinya kita menarik dari direktori online kita ke direktori lokal yang sudah ada. Contohnya sini saya akan mengubah file direktori saya yang ketiga. Saya akan namakan sekali Kanggur besar, jadi besarnya sudah. Commit change. Nah, namun di direktori lokal kita untuk file nomor 3 itu masih Kanggur besar. Supaya bisa kita menarik atau mengunduhnya, kita menggunakan perintah git pull. Ya, di sini kita sudah berhasil mengepull dari file 3. Di sini kita lihat apakah sudah berubah. Ya, kita sudah berhasil mengepull dari direktori online kita ke direktori lokal yang kita miliki. Oke, selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya berikan pada video hands-on saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.